Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi UICI dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita bertemu secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Silahkan dipelajari materinya sampai selesai dan dipelajari juga latihan-latihan soalnya sehingga bisa lebih memahami materi-materi yang diberikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral. Apa itu integral? Integral merupakan kebalikan dari diferensial atau disebut dengan antiturunan. Konsep dasar integral pada umumnya menggunakan metode penjumlahan berkesinambungan atau kontinu. Contoh paling dasar hubungan antara turunan dan integral, misalnya ada sebuah fungsi f(x). Ketika diturunkan, maka akan menjadi f aksen x. Nah, ketika turunan tersebut diintegralkan, maka kebalikan dari turunan yang tadinya f aksen x dibalik kembali menjadi fx, namun ditambahkan c, seperti itu. Berikut adalah lambang integral, di mana gambar yang melengkung ini adalah lambang integral, kemudian a adalah nilai integral dari fungsi fx, kemudian fx sendiri adalah fungsi yang diintegralkan, dan dx ini adalah variabel yang diintegrasikan, jadi x-nya nanti yang berubah. Kemudian di sini juga ada B dan 0, yaitu batas atas. B adalah batas atas variabel yang diintegrasi, dan 0 adalah batas bawah variabel yang diintegrasi. Rumus penyelesaian fungsi integral bisa kita lihat di sini. Jika sebuah fungsi adalah K dikali X pangkat N dx diintegralkan, di mana K adalah koefisien, kemudian X adalah variabel, N adalah pangkat atau derajat dari variabel, dan C adalah konstanta. Nah, di sini jika kita menemukan fungsi seperti ini, maka penyelesaiannya adalah K dibagi N ini adalah pangkat ditambahkan 1, karena kan ini integral maka dinaikkan 1, dikali X pangkat N-nya ditambah 1, jadi pangkatnya ditambahkan 1, kemudian ditambah C. Untuk jelasnya kita lihat contoh, tentukan integral dari 3x kuadrat dx. Di sini fungsinya adalah 3x kuadrat ya. Maka penyelesaiannya adalah 3 sebagai konstanta dibagi pangkatnya 2 ditambah 1 dikalikan x pangkat 2 tambah 1 ditambah c. Kemudian diselesaikan 3 dibagi 3 jadi hasilnya 1, x pangkat 3 plus 1, sehingga integral dari 3x kuadrat dx itu adalah x pangkat 3 plus c. Terdapat dua jenis integral berdasarkan penyelesaiannya, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu dari sebuah fungsi akan menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu, karena masih dimungkinkan ada variabel dalam fungsi baru tersebut. Dalam integral tak tentu, lambang integralnya itu tidak ada angka di antaranya, kemudian biasanya penyelesaiannya ditambahkan dengan C, karena tadi ya masih bisa terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Beberapa sifat integral tak tentu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ini integralnya tinggal ditambah dan kurangkan saja masing-masing. Sedangkan untuk jika dikalikan dengan konstanta, ini konstantanya bisa dikalikan dengan fungsi yang diintegralkan. Sedangkan jika konstanta diintegralkan, maka hasilnya adalah Kx plus C. Nah, rumus dari integral tak tentu ini seperti rumus yang tadi di awal, yaitu integral Kx pangkat N dx itu sama dengan K dibagi N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N-nya ditambahkan 1 ditambah dengan C.
Nah, ini contoh misalnya integral dari 3x kuadrat min 2x plus 2 dx. Jadi fungsinya adalah 3x kuadrat min 2x plus 2. Maka ini masing-masing dikerjakan. 3x kuadrat hasilnya adalah 3 dibagi 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1. Kemudian min 2x ini min 2 per 1 ditambah 1, karena x ini pangkatnya 1, dikalikan dengan x pangkat 1 ditambah 1. Kemudian untuk yang 2, ini 2 dibagi 1, karena tidak ada pangkatnya ya, 0 ditambah 1 kan ya, x pangkat 0 ditambah 1 ditambah c. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi x kuadrat plus 2x plus c. Berikut adalah contoh soalnya. Hitung nilai dari integral dx per 3x kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita buat x-nya, karena dia x pangkat 2-nya di bawah, kita naikkan ke atas sehingga menjadi integral 1/3x pangkat min 3 dx. Nah, setelah itu selesaikan 1/3 dikali 1 per min 2 plus 1, karena pangkatnya adalah min 2, kemudian x pangkat min 2 plus 1, ditambah c, jangan lupa. Sehingga hasilnya adalah negatif 1/3x ditambah C. Nah, untuk contoh selanjutnya, ini kita integralkan 3x min 2 dikali x plus 6 dx. Nah, kita selesaikan dulu perkalian fungsinya dengan cara perkalian pelangi ya. 3x min 2 dikali x plus 6. 3x dikalikan x jadi 3x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan 6 plus 18x. Min 2x menjadi min 2x. Kemudian min 2 dikali 6 menjadi min 12. Sehingga fungsinya menjadi 3x kuadrat plus 16x min 12. Nah, ini yang kita integralkan. Integralkan masing-masing. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 12x plus c. Selanjutnya adalah integral tentu. Integral tentu ini didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tak tentu, integral tentu ini memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Di sini dalam lambang integralnya ada huruf A dan B, ini adalah batas-batasnya. Kemudian fungsinya adalah fx dx yang menjadi, nah hasil integralnya itu nanti x-nya diganti dengan nilai B dikurangi dengan nilai integral untuk x sama dengan A. Beberapa sifat integral tentu ini bisa dilihat dari batasnya. Jika batasnya sama, A dan A misalnya, hasilnya akan 0. Nah, kemudian jika batasnya dari A ke B, kemudian dirubah menjadi B ke A, maka hasilnya akan negatif. Kemudian jika dikalikan dengan konstanta, ini konstantanya bisa dikeluarkan, kemudian dikalikan dengan fungsinya. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan, masing-masing kemudian batasnya baru dimasukkan. Nah, namun jika ada sebuah nilai A yang merupakan batas, kemudian lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, maka jika integral antara A ke C, ini kemudian fungsinya fx, maka itu bisa sama dengan integral A ke B fx dx ditambah dengan integral B ke C fx dx, seperti itu. Berikut adalah contoh soal yang pertama, di mana fungsinya ada 6x kuadrat dx dengan batas antara 1 sampai 2. Sehingga penyelesaiannya fungsi 6x kuadrat jika diintegralkan adalah 2x pangkat 3. Kemudian batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Masukkan nilai x sama dengan 2 ke 2x pangkat 3, kemudian masukkan dikurangi dengan
nilai X sama dengan 1 dimasukkan ke fungsi 2X pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 16 dikurang 2 sama dengan 14. Berikut adalah model soal dari integral tertentu. Di sini contohnya integral 2x min 4 dx dengan batasnya adalah batas bawahnya 1, batas atasnya P sama dengan negatif 1. Jadi ini nilai integralnya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah nilai dari 7P, tadi batas atasnya. Sehingga kita selesaikan dulu fungsinya. Fungsi 2x min 4 dx diintegralkan menjadi x kuadrat min 4x ya. Kemudian batasnya jadi P, batas atas, 1 batas bawah. Kemudian selesaikan, masukkan nilai P dan 1-nya ke X gitu ya. Dengan hasil dari integral tersebut adalah negatif 1. Sehingga kita dapat min 1 sama dengan P kuadrat min 4P plus 3. Kemudian selesaikan faktorisasi, hasilnya P-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah nilai 7P, maka 7 dikali 2 sama dengan 14. Berikut adalah jenis integral berdasarkan teknik integrasinya. Yang pertama adalah integral parsial, yang kedua adalah integral substitusi. Integral parsial ini biasa digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Jadi, jika terdapat sebuah fungsi yang akan diintegralkan, kita bentuk menjadi integral U dv sama dengan U dikali V dikurangi integral V dikali du. Jadi fungsinya kita bentuk menjadi fungsi U dan fungsi V. Kemudian du dan dv ini adalah turunannya. Ini bentuk dari integral parsial. Perhatikan contoh soal integral parsial. Di sini dicari integral dari X dikalikan X plus 5 pangkat 4 dx. Nah, kita bentuk menjadi integral parsial di mana X-nya kita jadikan U, kemudian X plus 5 pangkat 4 dx kita jadikan dv. Nah, setelah itu kita cari turunan dari U yaitu du per dx, itu sama dengan 1 atau du sama dengan dx, kemudian dv-nya kita integralkan menjadi v, sehingga hasilnya 1/5 dikali x plus 5 pangkat 5. Nah, kemudian masukkan ke rumus integral parsial, di mana integral u dikali dv tadi soalnya sama dengan u dikali v dikurangi integral v dikali du. Nah, setelah itu operasikan, yang harus dikalikan, yang harus diintegralkan. Du-nya tadi diganti dengan dx ya. Hasilnya adalah X per 5 dikalikan X plus 5 pangkat 5 dikurangi 1/30 X plus 5 pangkat 6 ditambahkan C. Ini sebenarnya hasilnya sudah bisa menjadi sebuah hasil, tapi bisa juga disederhanakan lebih lanjut. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari tadi hasil yang integral parsial ya. Jadi kita satukan di sini ada X plus 5 pangkat 5. Nah, yang dikurangi ini kita bisa yang pangkat 6 ini kita buat jadi X plus 5 pangkat 5 juga. Sehingga kita bisa buat menjadi X per 5 dikurangi 1/30 dikalikan X plus 5 dikali X plus 5 pangkat 5. Nah, kemudian sederhanakan jadi 5/30 dikali X plus 1 dikalikan X plus 5 pangkat 5 ditambah C, atau sederhanakan 5/30 jadi 1/6. Sehingga hasilnya adalah 1/6 dikali X plus 1 dikalikan X plus 5 pangkat 5 plus C. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh nomor 2. Di sini soalnya adalah integralkan X akar X dx. Nah, kita bentuk menjadi rumus integral parsial di mana soal ini menjadi U kali dv. Di mana U-nya adalah X, kemudian dv-nya adalah akar X dx. Nah, setelah kita punya U dan dv-nya, kita buat turunan dari U
DU ya. Turunan dari X adalah 1, sehingga DU per DX itu sama dengan 1 atau DU sama dengan DX dikali silang. Nah, kemudian untuk nilai V-nya kita integralkan dari dV, maka hasilnya adalah 2 per 3X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, kemudian masukkan yang sudah kita ketahui U, V, DU, dV itu ke rumus integral. Nah, tadi soalnya sudah jelas U kali dV ya. Maka kita masukkan U kali V-nya, X kali 2 per 3X pangkat 2 per 3. Kemudian integral V DU-nya, integral dari 2 per 3X pangkat 3 per 2 DX. Nah, selesaikan, hasilnya adalah 2 per 3X pangkat 5 per 2 dikurangi 4 per 15X pangkat 5 per 2. Pangkatnya sudah sama, penyebutnya kita samakan. Sehingga hasilnya adalah 6 per 15 X pangkat 5 per 2 plus C. Nah, 6 per 15 ini bisa disederhanakan menjadi 2 per 15 sehingga integral dari X akar X dx itu adalah 2 per 5 X pangkat 5 per 2 ditambah C. Selanjutnya adalah integral substitusi, di mana integral substitusi ini beberapa soal integral fungsi mungkin tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan rumus dasar integral. Gitu ya, tidak bisa cuman pangkatnya ditambahkan gitu kan, atau dibagi dengan pangkat tambah 1. Nah, perlu dibuat pemisalan sehingga masuk dalam rumus dasar integral. Nah, ini perlu kecermatan ekstra. Rumusnya adalah seperti ini, tapi ini nanti lihat di soal lebih jelasnya. Ini adalah contoh integral substitusi, di mana integral dari 4x pangkat 3 dikali x pangkat 4 min 1 dipangkatkan 4 dx. Nah, kita ambil pemisalan untuk yang fungsi yang paling dalam, yaitu di sini 4x pangkat 4 min 1 menjadi U. Kemudian kita turunkan DU per DX-nya 4X pangkat 3. Kemudian kita kali silang sehingga kita menghasilkan DX sama dengan DU per 4X pangkat 3. Nah, kemudian kita rubah soalnya menjadi U gitu ya. Biarkan 4X pangkat 3-nya, kemudian yang X pangkat 4 min 1 yang merah ini kita ganti dengan U pangkat 4. Kemudian DX-nya juga kita ganti menjadi DU dibagi 4X pangkat 3. Nah, 4X pangkat 3 yang biru ini kan bisa kita coret dengan DU per 4X pangkat 3, sehingga kita punya persamaan U pangkat 4 DU gitu ya. Nah, kalau sudah U pangkat 4 DU, ini kan diintegralkannya gampang. Sehingga U pangkat 4 DU hasilnya adalah 1 per 5 U pangkat 5 plus C. Nah, jangan lupa U-nya kita kembalikan. U-nya itu berapa? X pangkat 4 min 1. Sehingga untuk soal ini penyelesaiannya adalah 1 per 5 X pangkat 4 min 1 dipangkatkan 5 plus C. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba ke nomor 2. Di sini integralnya tertentu karena ada batas dari 0 sampai 1. Fungsinya X per akar 3X kuadrat plus 1 dx. Nah, ini minta diintegralkan. Kita misalkan fungsi yang paling kompleks ya di dalamnya. Kita misalkan U-nya itu adalah 3X kuadrat plus 1. Nah, kemudian turunan dari U ini adalah DU per DX sama dengan 6X. Nah, kita bentuk DX-nya dikali silang sehingga DX-nya sama dengan DU per 6X. Kemudian kita masukkan ke fungsi, ke soal. Di mana integral X dibagi akar U. Nah, tadi kan U-nya itu 3X kuadrat plus 1 ya. Dikalikan DU per 6X. Nah, ini kan ada X, ada U. Nggak usah khawatir. Di sini X-nya ada di atas dan di bawah bisa kita coret. Sehingga kemudian 6-nya kita keluarkan jadi 1 per 6 akar 1 per akar U DU. Nah, ini kan sudah sama-sama U ya. Fungsinya U, integrasinya, variabel integrasinya DU. Sehingga tinggal diselesaikan dengan integral biasa. Akar U ini U pangkat
min setengah karena dia ada di bawah, kita ke ataskan. Kemudian selesaikan sehingga hasilnya 1/6 dikalikan 2U pangkat 3/2 gitu. Kemudian diganti, diselesaikan. Nah, masukkan angka 1 dan 0-nya ke hasil sehingga kita dapat nilainya. Kalau kita masukkan nilai 1 di 1/3 akar 3x kuadrat plus 1 itu adalah 2/3. Kalau kita masukkan 0 hasilnya 1/3 sehingga nilainya adalah 1/3. Nah, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal untuk melatih pemahaman kalian. Demikian materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Jangan malas untuk mencoba contoh-contoh soal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.